rasanya kita penasaran banget sama perkembangan si kecil dalam rahim. Kita ingin tahu apa si kecil sehat, bagaimana perkembangannya di dalam sana, dan muncul banyak pertanyaan lainnya. Pada minggu-minggu awal kehamilan, Mams mungkin gak merasakan gejala apapun selain terlambat menstruasi. Nah, supaya Mampaps lebih mengenal perkembangan si kecil, kita simak video perkembangan janin di trimester pertama yuk. Minggu pertama dan kedua, persiapan. Minggu pertama dan kedua kehamilan biasanya terlewat tanpa disadari. Hal ini terjadi karena sebenarnya Mams belum benar-benar hamil, melainkan masih dalam tahap persiapan. Namun, Mams mungkin merasakan beberapa gejala seperti ingin buang air kecil terus-menerus, cepat lelah, dan perubahan suasana hati. Gejalanya mirip dengan gejala menstruasi ya. Minggu ketiga, pembuahan. Pada minggu ketiga terjadilah pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma. Pertemuan itu terjadi di tuba falopi. Hasil pertemuan sperma dan sel telur membentuk zigot. Zigot akan berjalan turun dari tuba falopi menuju rahim. Di rahim, zigot akan membentuk sel yang mirip buah raspberry bernama morula. Minggu keempat, implantasi atau pelekatan. Setelah melalui tahap pembuahan, terjadilah tahap pelekatan atau implantasi. Implantasi adalah proses ketika sel morula berkembang menjadi blastokista. Blastokista lalu masuk ke dalam lapisan rahim yang bernama endometrium. Pelekatan ini membentuk plasenta dan embrio. Bentuk embrio sangatlah kecil, Mams, hanya sebesar biji kacang kedelai. Pada fase ini, Mams juga harus bersiap untuk merasakan gejala morning sickness berupa mual, pusing, dan muntah. Minggu kelima, peningkatan kadar hormon. Pada minggu kelima kehamilan, kadar hormon HCG dalam tubuh Mams akan meningkat drastis. Peningkatan kadar hormon ini akan menghentikan menstruasi dan membantu pertumbuhan plasenta. Dalam fase ini juga embrio akan membentuk 3 lapisan, yaitu ectoderm yang bertugas untuk membentuk lapisan terluar kulit bayi, mesoderm yang bertugas untuk membentuk dasar tulang atau otot atau sistem reproduksi dan ginjal, dan yang terakhir adalah endoderm, tempat untuk hati, pankreas, paru-paru, dan usus berkembang. Minggu ke-6, menutupnya tabung saraf. Pada fase ini tabung saraf yang terdapat di punggung bayi akan tertutup, pembentukan organ dimulai. Jantung si kecil terbentuk dan siap memompa darah. Organ pencernaan terbentuk, struktur mata dan telinga berkembang. Dalam fase ini, Mams akan merasakan nyeri payudara dan mengincang yang disebabkan peningkatan aliran darah. Disinilah payudara Mams sudah dipersiapkan untuk bisa menyusui si kecil. Minggu ke-7, perkembangan kepala. Minggu ke-7 adalah waktu bagian kepala janin berkembang, Mams. Struktur otak terbentuk dan janin bahkan bisa menghasilkan 100 sel otak baru dalam hitungan menit. Struktur wajah semakin jelas, retina dan telinga bagian dalam terbentuk, tangan dan kaki janin juga memasuki perkembangan awalnya. Minggu ke-8, pembentukan hidung. Minggu ke-8 ditandai dengan hidung janin yang sudah mulai terbentuk. Selain hidung, bibir atas dan telinganya juga semakin terlihat. Mams mungkin merasakan gejala seperti kram perut, masalah pencernaan pun muncul seperti perut kembung, mules, dan sulit buang air besar. Minggu ke-9, munculnya jemari. Di minggu ini, si kecil dalam perut sudah bisa melenturkan pergelangan tangannya loh, Mams. Jemari kecilnya juga sudah muncul walaupun masih berselaput. Kelopak matanya terbentuk. Ukuran kepalanya juga semakin membesar. Panjang tubuhnya sekitar 4 inci. Minggu ke-10, siku mulai menekuk. Pada minggu ke-10, si kecil sudah mulai bisa menekuk sikunya. Bentuk kepalanya semakin bundar, jemarinya tumbuh semakin panjang. Minggu ke-11, alat kelamin berkembang. Pada minggu ke-11, alat kelamin si kecil sudah mulai terbentuk, Mams. Sudah bisa mendeteksi melalui USG. Jika janin Mams laki-laki akan muncul penis, dan jika perempuan akan muncul klitoris dan labia mayora. Minggu ke-12, terbentuknya kuku. Di minggu terakhir trimester 1, kuku bayi mulai tumbuh, Mams. Bayi sudah bisa melakukan gerakan refleks pada tangan dan kakinya. Jari jemarinya pun sudah mulai bisa menekuk, indera pengecap si kecil juga mulai berkembang. Trimester kedua dimulai dari minggu ke-13 sampai ke-27 kehamilan. Biasanya, Mams sudah melewati masa mualnya. Jadi, janin di dalam perut Mams juga terus berkembang. Ukuran janin sudah mencapai rata-rata 85 mm dengan berat 40 gram. Kira-kira sebesar buah alpukat. Kira-kira apa lagi ya yang sudah bisa dilakukan si kecil di dalam perut? Yuk, simak videonya. Minggu ke-13, terbentuknya urin. Pada minggu ini, si kecil sudah bisa memproduksi pipisnya loh, Mampaps.
ia akan melepaskan urin ke dalam ketuban. Selain itu, tulang si kecil juga semakin kuat. Plasenta mulai bekerja memasok nutrisi, oksigen, dan mengolah kotoran. Kulit si kecil masih sangat tipis, bahkan terlihat transparan. Minggu ke-14, organ vital semakin jelas. Masuk ke minggu 14, jenis kelamin si kecil makin terlihat jelas, Mams. Ketika melakukan USG, Paps juga bisa melihat ekspresi wajahnya. Kadang ia tersenyum, cemberut, atau meringis. Paru-parunya juga terus berkembang. Organ hatinya pun mulai memproduksi cairan empedu dan limfanya memproduksi sel darah merah. Minggu ke-15, berkembangnya pola kulit kepala. Pada minggu ini, kulit kepala dan rambut si kecil mulai terbentuk, Mams. Begitu juga alis dan bulu matanya. Hebatnya, pada minggu ini juga si kecil dalam rahim bisa merespon makanan dan minuman yang Mams konsumsi. Minggu ke-16, mata dapat bergerak. Pada minggu ini, si kecil mulai bisa menggerakkan matanya perlahan. Kepalanya pun mulai tegak. Minggu ke-17, kuku semakin berkembang. Pada minggu ke-17 ini, kuku di jari tangan dan kaki si kecil semakin berkembang, Mams. Jantungnya sudah mampu memompa darah. Ketika melakukan USG, Mams sudah bisa mendengar jantung si kecil berdegup. Minggu ke-18, indera pendengaran aktif. Minggu ke-18, indera pendengaran si kecil mulai aktif, Mams. Hal ini dikarenakan telinganya mulai menonjol di sisi kepala. Mata si kecil juga mulai menghadap ke depan. Sistem sarafnya juga telah matang. Minggu ke-19, lapisan pelindung berkembang. Pada periode ini, ada salah satu lapisan bernama vernix caseosa mulai menutupi si kecil. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi kulit si kecil dari gesekan dan pengerasan akibat terpapar cairan ketuban. Minggu ke-20, pertengahan kehamilan. Di pertengahan masa kehamilan ini, si kecil sudah berukuran 160 mm dengan berat sekitar 300-an gram. Ia sudah bisa merasakan molekul makanan yang Mams makan, dikirim melalui darah lewat ketuban. Minggu ke-21, dapat menghisap jempol. Pada minggu ini, tubuh bayi tertutup rambut halus. Bulu halus ini berfungsi membantu menempelkan vernix caseosa, si lapisan pelindung pada kulit bayi. Si kecil juga sudah bisa menunjukkan refleks sederhana yaitu menghisap jempolnya. Minggu ke-22, tumbuh rambut. Pada minggu ini, alis dan rambut si kecil semakin terlihat. Organ reproduksinya juga berkembang. Hal ini karena pankreas sudah membentuk hormon-hormon reproduksi. Minggu ke-23, terbentuknya sidik jari. Pada periode ini, pola-pola mulai terbentuk di telapak tangan dan kaki yang nantinya akan berkembang menjadi sidik jari. Si kecil juga sudah mampu menggerakkan matanya dengan cepat. Minggu ke-24, perubahan pada kulit. Pada minggu ke-24, kulit si kecil mengkerut. Warnanya pun menjadi merah pekat akibat darah mengalir di sepanjang pembuluh kapiler. Minggu ke-25, peka terhadap suara. Minggu ke-25 adalah waktu bagi indera pendengaran si kecil yang mengalami penyempurnaan. Ia mulai bisa merespon suara yang ia kenal, yaitu suara mama. Minggu ke-26, perkembangan paru-paru. Di minggu ini kantung paru-paru si kecil mengembang. Alveoli sudah terbentuk di ujung paru-paru. Tapi, si kecil sebenarnya belum siap untuk bernafas penuhnya loh, Mams. Minggu ke-27, kulit lebih halus. Pada minggu ini, kulit si kecil terlihat lebih halus. Sistem saraf semakin matang dan sempurna. Terima kasih buat Mams karena sudah bertahan melewati masa-masa pusing, mual, sulit tidur, mood swing, dan masih banyak hal yang gak terduga lainnya. Terima kasih juga buat Paps yang selalu setia dan sabar menemani Mams selama proses kehamilan. Di video kali ini, Mamin akan menceritakan bagaimana perkembangan janin di trimester terakhir. 13 minggu yang paling menentukan. Yuk kita simak videonya. Minggu ke-28, mata bayi terbuka. Memasuki minggu ke-28, kelopak mata bayi dapat terbuka sebagian dan bulu matanya telah terbentuk. Biasanya, posisi kepala si kecil sudah berada di bawah dekat dengan jalan lahir. Ada miliaran sel saraf baru yang berkembang pada otak si kecil, Mams. Sistem saraf pusatnya juga dapat mengatur irama pernafasan dan mengontrol suhu tubuh. Gejala yang Mams rasakan adalah mulai muncul kontraksi palsu. Nafsu makan juga masih terus bertambah. Minggu ke-29,
menendang semakin aktif. Pada periode ini, bayi mulai dapat meregangkan badan dan membuat gerakan menggenggam. Tendangannya juga semakin aktif, Mams. Biasanya, Mams akan merasakan 10 kali tendangan dalam waktu 2 jam. Gejala yang Mams rasakan di minggu ini salah satunya adalah sulit bernafas. Pergerakan si kecil yang aktif adalah penyebabnya. Minggu ke-30, rambut semakin tebal. 30 minggu masa kehamilan, rambut si kecil tumbuh semakin tebal. Ia pun dapat membuka lebar matanya. Yang paling hebat, ia dapat meniru pola pernafasan Mams loh. Gejala yang Mams rasakan di minggu ini adalah rasa nyeri pada bagian perut, akan tetapi terasa pada malam hari saja. Selain itu, ligamen mulai melunak akibat perubahan hormon sehingga efeknya kaki Mams akan terlihat membengkak. Minggu ke-31, berat badan bertambah drastis. Pada periode ini si kecil sudah menyelesaikan hampir semua perkembangan utamanya. Hal ini menyebabkan berat badannya bertambah secara drastis. Kurang lebih 1,5 kg dan panjangnya 41 cm. Kira-kira sebesar buah kelapa. Pada minggu ini jangan heran ya jika Mams asinya sudah mulai keluar. Minggu ke-32, belajar bernafas. Pada minggu ini si kecil semakin giat belajar bernafas, Mams. Selama periode ini juga, lapisan lembut dan bulu halus atau lanugo yang menutupi kulit janin selama beberapa bulan terakhir mulai rontok. Gejala yang Mams rasakan adalah perubahan pada payudara. Puting Mams akan menghitam yang bertanda Mams sudah siap untuk menyusui. Minggu ke-33, mampu merasakan cahaya. Memasuki 33 minggu kehamilan, pupil si kecil bisa berubah ukuran karena pengaruh rangsangan cahaya. Karena hal inilah ia sudah bisa membedakan siang dan malam. Tulang-tulangnya juga sudah mengeras, tetapi tengkoraknya masih tetap lunak. Sistem imunnya sudah terbentuk. Gejala yang Mams rasakan adalah tangan gampang kesemutan disebabkan jaringan pada pergelangan tangan menahan penumpukan cairan. Mams juga akan mudah merasa gerah karena tubuh memasuk darah lebih banyak untuk kebutuhan si kecil di dalam rahim. Minggu ke-34, lapisan lemak semakin tebal. Pada minggu ini, lapisan lemak di bawah kulit semakin tebal. Hal ini agar nantinya saat si kecil lahir, ia bisa mengatur suhu tubuhnya tetap hangat. Gejala yang Mams rasakan, salah satunya adalah keputihan yang semakin meningkat. Minggu ke-35, sudah masuk panggul. Pada minggu ke-35, posisi janin mulai berubah dengan kepala menuju bagian bawah sampai ke tulang kemaluan mama. Si kecil juga akan menunjukkan perilaku seperti menangis dengan membuka mulut atau menggetarkan dagunya, bahkan sampai mengambil nafas yang tak beraturan beberapa kali. Minggu ke-36, tubuh semakin besar. Di minggu 36, tubuh si kecil semakin besar sehingga memenuhi kantung ketuban. Kondisi rahim yang semakin sesak membuat frekuensi getaran tendangannya menurun. Minggu ke-37, sistem koordinasi bayi sempurna. Pergerakan yang dilakukan si kecil saat usia kehamilan 37 minggu ini lebih banyak ke gerakan menggeliat karena ruang geraknya terbatas. Sistem koordinasinya juga mulai sempurna. Saat ada cahaya dari luar yang diarahkan ke perut Mams, kemungkinan si kecil akan menghadap ke arah cahaya itu. Minggu ke-38, pita suara berkembang. Pada minggu ke-38, pita suara si kecil telah berkembang dengan baik dan siap untuk berkomunikasi dengan tangisan. Otaknya juga sudah bisa bekerja dengan baik dan sudah mampu memfungsikan organ-organnya serta memberikan respon. Minggu ke-39, bernafas dengan baik. Pada minggu ini, kuku-kuku yang tumbuh dari minggu-minggu sebelumnya sekarang sudah lebih panjang dari ujung jarinya. Bayi juga sudah bisa bernafas dengan baik. Minggu ke-40, persiapan untuk melahirkan. Menjelang persalinan, dada si kecil jadi lebih menonjol. Untuk bayi laki-laki, testis akan terus turun ke dalam skrotum. Akan terjadi juga distribusi lemak ke seluruh tubuh untuk membuat si kecil hangat setelah lahir.